Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda di malam hari ini? Kita kembali lagi di Speak Up Podcast pada malam hari ini. Kita akan berbicara dan kita kedatangan dua tamu yang istimewa. Beliau ini jarang-jarang bisa kita hadirkan ke sini karena mungkin karena kesibukan di luaran sana. Terlebih di saat ini beliau sangat sibuk sekali. Kita pada malam hari ini bicara kaitan bagaimana kemudian kinerja dari BIP Propam Polda Nusa Tenggara Barat. Kita ingin melihat sejauh mana inovasi-inovasi yang kemudian dilakukan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya sebuah transparansi dan kepercayaan di tengah masyarakat, sehingga ke depan polisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Sudah hadir tamu kita pada malam hari ini. Beliau adalah Kabid Propam Polda Nusa Tenggara Barat, Bang Kombes Pol Awan Haryono. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat walafiat kabarnya. Sehat ya? Alhamdulillah. Tetap energik meskipun memang di tengah musim pandemi seperti saat ini gitu. Harus energik dan happy. Energik. Bang, nanti kita ingin banyak bicara kaitan apa saja inovasi yang sudah dilakukan oleh Bid Propam di Polda NTB untuk kemudian mendekatkan diri kepada masyarakat dan membangun sebuah transparansi di publik begitu. Siap. Kemudian di samping beliau adalah tidak asing bagi warga di Nusa Tenggara Barat. Ada Guru Besar Hukum Profesor Galang Asmara. Apa kabar Prof? Baik, insyaallah sehat walafiat. Guru Besar Profesor Hukum di Undrang. Ya benar. Ya. Kalau biasa di Undrang disebut sebagai kepala sekolah tertinggi. Dulu. Kalau sekarang udah ya kadang-kadang disebut juga begitu. Ya, masih diingat gitu ya? Masih diingat gitu. Prof, nanti saya ingin banyak bertanya kepada Prof, bagaimana sebenarnya melihat kinerja kepolisian sekarang ini, terutama polisi saat ini. Kita lihat banyak sekali kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan untuk membangun sebuah transparansi begitu sebagai peningkatan kepercayaan kepada masyarakat itu sendiri. Nanti Prof yang akan meneliti bagian itu gitu ya. Pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa program Speak Up Podcast ini sudah terselenggara dengan memenuhi protokol kesehatan. Jarak kita pun antara narasumber dan ini sudah sesuai. Jadi mungkin bisa kita buka masker, Prof dan Bang. Baik. Untuk kita bisa lebih diingat oleh masyarakat. Ya. Nanti khawatirnya kita tidak diingat oleh masyarakat. Saya ingin yang pertama ke Bang Awan. Bang, kalau kita lihat di Propam Polda Nusa Tenggara Barat beberapa bulan dan beberapa tahun terakhir ini sudah mulai membuka diri. Kalau dulu seperti Prof bilang tadi, Propam itu sudah berdiri saja menakutkan bagi anggota yang lain, apalagi bagi masyarakat gitu ya. Iya. Apa upaya untuk menghilangkan stigmatisasi seperti itu di tengah masyarakat, bahkan di lingkungan polisi sendiri? Inovasi-inovasi seperti apa yang sudah dilakukan? Baik, mungkin sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Afif selaku pimpinan yang ada di sini mengundang kami dari Polda Nusa Tenggara Barat, dan saya mewakili dari Polda untuk hadir di sini menyapa masyarakat tentunya. Dan saya hormati juga senior kita Mbak Galang Asmara selaku senior dan ahli hukum di Universitas Mataram, artinya orang paling hebat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Dan guru yang paling besar. Guru yang paling besar. Sebelumnya saya sampaikan bahwa tugas Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah menegakkan hukum.
Yang ketiga adalah memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. 3 tugas pokok Polri, di mana output daripada 3 tugas utama tadi adalah trust, kepercayaan masyarakat, yaitu polisi yang dicintai oleh masyarakat. Jadi Polri hadir di masyarakat itu langsung mendapatkan respon yang sangat positif. Harapan outcome-nya adalah seperti itu. Jadi misalkan ada polisi datang ke masyarakat, "Oh, Pak polisi, silahkan datang, mampir ke rumah saya. Kami sangat rindu dengan polisi." Jadi kehadiran polisi itu betul-betul menyentuh bahwa itu adalah keluarganya datang. Melihat polisi sangat senang, keamanan datang. Bukan datang polisi, masyarakat mengatakan, ini lagi, alam buat ruwet lagi ini. Artinya begitu lihat polisi bahwa masyarakat merasa ada jaminan. Ada jaminan keamanan, merasa nyaman dan merasa aman. Jadi seperti itu harapan dari implementasi daripada tugas pokok Polri tadi. Yang selanjutnya saya sampaikan dulu bahwa tugas daripada fungsi, profesi dan pengamanan sesuai dengan peraturan Kapolri, susunan organisasi tata kelola di kepolisian, bahwa fungsi Propam itu adalah menjalankan fungsi profesi, pengamanan internal, menegakkan disiplin dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan tugas pokoknya indisipliner. Artinya dari tugas pokok yang saya sampaikan tadi, intinya adalah Propam itu membangun sikap dan perilaku anggota Polri. Jadi anggota Polri itu bertugas harus betul-betul sesuai dengan etika yang ada, baik etika keperorangan, baik etika kelembagaan, baik etika kemasyarakatan maupun etika kenegaraan. Jadi 4 etika tadi harus terpenuhi sebagai anggota Polri. Polri harus sebagai contoh di tengah-tengah masyarakat. Apabila melanggar, pasti ketemu dengan kita. Tujuannya bukan apa? Tujuannya ya sama yang saya sampaikan tadi, untuk membangun trust polisi yang dicintai oleh masyarakat. Berangkat dari 2 latar belakang tadi, sebelumnya saya sampaikan juga, saya selaku Kabid Propam dari bulan Desember kemarin, ya kurang lebih 5 bulan saya menjabat Kabid Propam. Berarti baru masih hangat, masih semangatnya, masih jos-josnya. Berangkat dari itu dan sangat tepat sekali kemarin Pak Kapolri dengan program presisinya. Tagline daripada Pak Kapolri saatnya adalah presisi, Polri yang prediktif, Polri yang responsibilitas, Polri yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi Polri presisi. Itu tagline Pak Kapolri, ya. Itu yang harus menjadi landasan semangat. Landasan semangatnya. Polisi semua di Indonesia. Tidak lepas juga dengan di Nusa Tenggara Barat ini. Polri yang presisi. Oleh karena itu kami salam presisi seperti ini. Ya. Prof, udah tahu salam presisi, Prof? Salam presisi. Ini ya? Iya, salam presisi. Ini salam presisi. Polisi yang betul-betul mengedepankan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu kami dari Bidpropam membangun inovasi-inovasi yang ada di Bidpropam. Ada 15 inovasi selama 5 bulan ini kita bangun di jajaran Bidpropam, baik Propam Polda maupun si Propam di Polres kewilayahan. Iya. Tujuannya untuk apa? Untuk kita lebih maksimal dalam mengawasi anggota dan lebih transparan. Masyarakat itu mengadu pada kita. Yang pertama ada kita membuat website Bidpropam. Jadi bulan Januari kemarin kami melonsing website Bidpropam. Kita ketahui bersama bahwa tuntutan masyarakat saat ini dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kita memasuki era 4.0.
Kita sudah bukan zaman komputerisasi lagi, namun saat ini kita sudah memasuki zaman digitalisasi. Informasi sekarang saat ini terjadi di sini bisa seluruh dunia sudah bisa melihatnya. Artinya itu yang kemudian dilihat oleh Propam. Iya. Dulu masyarakat melapor itu harus datang ke kantor, ke polisi. Iya, kalau masyarakat atau warga itu memiliki materi, kalau nggak punya duit untuk berangkat misalkan dari Bima, dia mau datang ke Mataram sini, berapa biaya yang harus keluarkan, berapa waktu yang harus dia habiskan untuk dia mendatangi polisi saja, mendatangi Propam, mengadu terhadap pelayanan kepolisian itu. Itu yang kemudian disebut dengan program Kita siaga. belum, bukan. Ya, ini sebagai ini websitenya saja, Websitenya dulu. kita sudah punya kamar, masyarakat bisa mengadu lewat handphonenya. Alamat websitenya apa, Bang? www.bitpropam.polda.ntb.go.polri. Ya, sesuai dengan ini, karena kalau Polri menggunakan Yahoo, Gmail itu tidak diperbolehkan. Punya sendiri. Punya sendiri. Polri. Ya, polri.go.id. Artinya www.bitpropam.ntb.go.polri.id. Iya. Iya, itu sudah beberapa kali kita. Artinya nanti kalau masyarakat yang kemudian memang ingin mengadukan, iya, apa saja yang bisa diadukan? Semuanya tentang perilaku anggota Polri. Oke. Sikap, tampang, perilaku baik itu pelayanan maupun perilaku sehari-hari bisa dilaporkan kepada kita. Artinya kalau ketemu anggota Polri terus Sikap tampangnya tidak tersenyum, tidak ramah, itu bisa kita laporkan bisa juga? laporkan. Karena itu Polri sebagai pelayan, kita harus memahami bahwa tadi yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa polisi sebagai pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, pengayom masyarakat. Tentunya kalau kita berangkat dari tiga tadi, polisi harus punya performa yang baik. Oke. Kalau bahasa Jawanya itu ajining rogo soko busono. Artinya apa? Supaya kita itu dihargai, performa kita harus baik gitu. Ya, seperti itu. Jambangnya tebal, jenggotan, itu bisa dilaporkan kepada kita karena sudah ada aturannya di sana. Polisi tidak boleh jenggotan, jambang harus rapi lah pada prinsipnya. Rapi, bersih. Ya. Polisi nanti ada yang pakaiannya kotor, ini kedodoran, itu juga bisa dilaporkan kepada kita. Berarti kalau kayak Prof ini sudah bisa dilaporkan polisi, Prof ini karena semet sama ini, kumis sama jenggotan. Karena Prof bukan polisi, ya kita sunnah gitu. Jadi itu berkaitan dengan sikap, tampang, dan perilaku. Dan juga bisa melaporkan kepada kita terkait dengan pelayanan anggota polisi dengan pelaksanaan tugasnya itu, baik pelayanan yang ada di reskrim, di lalu lintas, di intelijen, di sabara, atau fungsi-fungsi kepolisian yang ada berhubungan langsung dengan masyarakat. Pelayanan anggota polisinya nggak pas seperti apa. Misalkan di reskrim ada anggota dalam proses penyidikan itu lebih condong kepada pihak pelapor atau terlapor. Artinya tidak adil. Bisa laporkan kepada kami. Itu dengan masyarakat berani melapor kepada kami, ini menunjukkan masyarakat sudah mulai trust kepada kita. Oke. Masyarakat sudah mulai dicintai oleh masyarakat di sana. Oke. Artinya dari bulan Januari sampai dengan Februari, Maret, April, Mei, gitu. Berarti kan kemarin di bulan Februari itu di launching Februari, tapi sudah mulai dibangun mulai awal pertengahan Januari. Iya. Nah, kalau kita lihat Bang, sampai sejauh ini ada berapa laporan dari masyarakat itu sendiri? Karena kita ingin mengukur bagaimana sebenarnya efektivitas daripada layanan yang diberikan oleh masyarakat ini. Nah, mungkin kalau ada yang belum tahu, ini adalah menjadi salah satu sarana untuk kita memberitahu kepada masyarakat bahwa kalau ada peristiwa-peristiwa yang menyangkut atau kasus yang menyangkut dengan kepolisian bisa melapor ke sini begitu. Iya. Saya sampaikan bahwa ini kan hal baru di Bitpropam terkait dengan inovasi
di bidang IT. Oke. Ini kan sudah kami sosialisasikan dari bulan Februari awal itu sosialisasikan, baik sosialisasi di media sosial, sosialisasi melalui koran sudah kita sampaikan, dan juga sosialisasi per surat kita ke jajaran sudah kita sampaikan. Instansi-instansi. Sudah respon masyarakat sudah setiap hari sudah mulai naik. Sudah ada kurang lebih 26 masyarakat ada 26 pengaduan masyarakat ke polisi. Oke. Tanpa melalui surat, tapi sudah melalui online. Artinya sudah mempermudah masyarakat. Artinya meskipun membuka pengaduan melalui sistem online, yang offline juga masih bisa. Masih bisa. Kan kita tidak bisa langsung berubah total seperti itu. Tapi kedepannya memang arahnya ke sana. Semua negara pasti akan ngarahnya ke digital semua nanti. Kita sudah mempersiapkan Bitpropam Polda NTB mengarah ke era digitalisasi seperti itu. Kita sampai di sana dulu Bang, karena saya ingin ke Prof dulu ini. Nanti kita lanjutkan banyak hal yang masih ingin saya gali juga kaitan dengan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Bitpropam. Ada Propam Siaga nanti juga, ada menemukan polisi tempat hiburan, bagaimana cara menghubunginya bisa nanti. Ini nanti kita bisa kolaborasi dengan Prof ini untuk kalau kita temukan gitu-gitu, kita bisa laporkan langsung Prof. Gimana menurut Prof ini kalau melihat inovasi yang sudah mulai bangun, transparansi, trust yang kemudian ingin diciptakan oleh teman-teman dari kepolisian, terutama di Bitpropam, bagaimana dari perspektif hukum dan kemudian bentuk transparansi yang sudah dilakukan ini Prof? Ya, terima kasih. Saya bergembira betul mendengar penjelasan beliau tadi itu kan. Kan itu sekaligus menggambarkan adanya suatu perubahan mendasar dari sikap, perilaku, pelayanan polisi selama ini. Di masyarakat terkadang-kadang masih ada kesan gitu kan, polisi itu menakutkan gitu kan, apalagi berani mau melaporkan bahwa dia tidak pakai jenggot, apa dia pakai itu kan. Tapi dengan adanya sistem baru ini gitu, ada keterbukaan dari kepolisian, waduh tentu kita sangat bersenang hati gitu kan, dan memang ini yang harus kita lakukan ya. Tentu polisi itu kan harus menyatu dengan rakyat, itu asasnya sudah sekarang. Kalau dulu memang kelihatan terpisah dia kan, menakutkan, karena kalau sudah ada polisi berarti ada yang mau ditangkap kan gitu kan, sehingga orang menjadi enggan ketemu sama polisi. Kalau ada polisi pasti ada tindakan ada yang mau ditangkap ini gitu kan. Dan kita orang tua dulu juga seperti itu, dia mengajarkan kita kan, lawan terbau si polisi. Bahkan kita ditakut-takuti terus ditakut-takuti, seolah anak itu terbau doang gitu kan si polisi gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang di masa dulu itu tidak seperti sekarang anunya kan, orientasi pelayanannya gitu kan. Kalau sekarang menyatu dengan masyarakat, dan ini sudah lama juga dimulai kita tahu kan. Nah, dengan adanya Babin kan polisi di tiap desa itu, sekarang betul-betul wajah polisi berubah. Jadi mereka itu sekarang menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi orang tua, menjadi tempat meminta nasihat gitu ke masyarakat kita, kepada polisi, gitu kan. Nah, begitulah pelayanan polisi sekarang ini. Nah, sekarang ini lagi ada satu tambahan baru lagi, yang tentu ini sangat baik gitu kan, dan melengkapi apa yang selama ini memang diharapkan dari masyarakat itu. Adanya suatu kesempatan masyarakat untuk melaporkan ya, hal-hal yang dianggap tidak baik gitu yang ada dalam perilaku maupun sikap polisian dalam memberikan tadi itu kan, ada pelayanan, ada penegakan hukum, ada pengayoman gitu. Karena sebagai polisi tentu juga sebagai manusia, tentu ada hal-hal yang kadang-kadang hilap gitu kan, atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sendiri gitu. Karena masyarakat juga punya nilai-nilai sendiri, ada hukum adat juga kan di masyarakat. Nah, kadang-kadang polisi juga tidak memahami itu, bisa jadi kan, atau ada suatu kesengajaan juga gitu kan untuk melakukan pelanggaran gitu terhadap kode etiknya. Nah, dalam hal ini masyarakat mau kemana gitu kan untuk menyampaikan itu gitu kan. Nah, ternyata sekarang ada Propam yang punya inovasi untuk membuka diri
membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima pengaduan masyarakat gitu kan. Mungkin kalau secara langsung masyarakat agak enggan atau masih takut begitu ya. Sekarang ini masih, saya Ya. pikir masih dia kan. Tapi kalau lewat online kan nggak kelihatan. Tidak kelihatan, ya. Cuma perlu dipublikasi saya pikir kan, karena ini kan baru dalam tahap mungkin awal lah begitu kan. Karena di Tapi masyarakat. kita akan jeda dulu, Prof. Nanti di segmen berikutnya. Siap. Bisa kami akan kembali sejenak pariwara berikutnya, tetaplah bersama kami di Speak Up Podcast. Baik, bisa kita kembali di Speak Up Podcast malam hari ini. Saya ingin kembali lagi ke Prof. Prof, kalau tadi kita sudah menyinggung, sebenarnya ini menjadi salah satu langkah awal yang kemudian memang akan membuka keran transparansi itu. Sejauh ini bagaimana kemudian Prof melihat masyarakat bisa memanfaatkan media-media seperti ini untuk kemudian memang melaporkan apa tindakan indisipliner yang dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian sendiri? Ya, sejauh ini saya belum melihat ada keberanian yang kuat gitu kan dari masyarakat, karena memang mereka barangkali masih awam tentang bagaimana prosedur untuk menyampaikan pengaduannya gitu. Tentang apa yang boleh diadukan, kan itu mereka saya kira awam. Code of conduct-nya polisi itu seperti apa sih? Nah, seperti tadi misalnya, ternyata orang yang pakai jenggot misalnya polisinya kan bisa jadi bahan laporan. Tahukah masyarakat tentang itu? Kan tidak tahu kan. Oleh karena itu berikutnya nanti adalah mungkin ada perlu sosialisasi pertama kan. Lebih masif lagi. Ya, lebih masif lagi tentang code of conduct-nya. Artinya bahwa masyarakat gitu kan, polisi itu figurnya begini, kalau tidak begini maka sampaikanlah kepada kami misalnya gitu kan, sehingga mereka tahu bahwa ini sudah melakukan penyimpangan misalnya gitu kan. Glamor, nah seperti tadi itu kan mungkin akan ada aturan kepolisian tentang polisi tidak boleh glamor, mempergunakan kendaraan mewah misalnya itu kan. Itu kan tidak tahu di masyarakat. Kalau umpamanya itu jadi code of conduct-nya kemudian diberitahukan kepada masyarakat, masyarakat akan menyampaikan itu nanti gitu kan. Saya kira banyak sekali item-item yang bisa dilaporkan, cuma masyarakat kan tidak tahu. Itu langkah berikutnya nanti. Kemudian berikutnya supaya masyarakat itu benar-benar berani gitu kan, ada klinik, semacam klinik pengaduan. Nah, jadi di suatu tempat, apakah di kecamatan atau di tempat keramaian misalnya kan, nah, di situ nanti masyarakat akan dengan gampang jadi umumkan bahwa ini ada klinik pengaduan. 2 hari yang lalu saya lihat polisi namanya ini kan begitu kan, saya adukan misalnya kan. Kemarin saya lihat polisi itu tangkap orang dikasih uang namanya ini. Kan bisa dia kalau ada klinik itu kan. Tapi kalau tidak ada klinik itu dia kan masih tidak tahu. Bukankah dengan online ini justru lebih itu salah satu, tapi kan cara untuk mensosialisasikan. Ya, saya sendiri walaupun online tahap awal ini. Ya, tahap awal. Sekarang ya saya walaupun sudah diberitahu tadi itu kan, tapi enggan juga kan kita tidak tahu juga baru dikasih tahu juga kan, apalagi masyarakat awam kan. Tapi kalau klinik maka dia kan ada di situ, bawa ke pasar, bawa ke mall misalnya kan, di sana ada propam gitu kan buat klinik pengaduan. Nah, jadi di situ kemudian masyarakat menjadi sosialisasi. Mensosialisasikan dan menyampaikan itu. Bang, masih ada keengganan. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, kurang masifnya sosialisasi lah. Karena ini baru 5 bulan juga, belum 5 bulan, sekitar 3 bulan lah efektivitasnya program ini begitu. Saya kira masih terlalu dini lah untuk memasyarakatkan ini di tengah masyarakat begitu. Betul. Bagaimana tanggapannya kaitan dengan usulan yang disampaikan oleh Prof tadi? Iya. Apa yang disampaikan oleh Prof Galang tadi saya sepakat. Karena bagaimana juga era digital itu belum betul-betul 100% masyarakat itu paham akan digitalisasi. Dan juga ada keengganan, rasa takut masyarakat untuk melapor ke Polri, apalagi yang dilaporkan itu adalah Polri itu sendiri. Dengan tadi disampaikan oleh Prof bahwa perlu adanya klinik pengaduan, itu saya kepikir juga, perlu adanya proaktif dari Propam sendiri mendatangi masyarakat, mana anggota polisi yang yang melanggar etika, mana yang melanggar disiplin. Jadi kita proaktif mensosialisasikan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
itu memang nanti akan ke depan akan kami pikir, akan kami buat inovasi seperti itu. Ini sangat bagus menurut saya. Ide yang brilian. Ide brilian. Kadang-kadang kita lihat ada polisi yang ogah-ogahan di jalan itu, tapi masyarakat mau kemana ngadu gitu kan. Kadang-kadang dia sendiri yang 1-2 sih gitu kan, melanggar lampu merah misalnya kan. Iya, apakah itu dia pakai pakaian polisi palsu atau memang anggota polisi, kita tidak tahu, tapi oh kok dia begitu, nah misalnya gitu kan. Semua bisa dilaporkan nanti. Polisi bajunya lengan panjang gini, dilipat sampai segini, dilihat mata, kan nggak enak. Bisa ini laporkan, nanti kita berikan tindakan disiplin. Seharusnya pakai sepatu ya sesuai dengan pembagian dinas, ternyata dia sepatunya sepatu cat, bisa dilaporkan, maka kait dengan etika. Karena kita betul-betul mau membangun polisi yang performanya oke dan masyarakat memberikan trust pada kepolisian. Bang, mungkin salah satu yang kemudian akan membuat masyarakat masih enggan untuk melaporkan secara online ini, bagaimana kemudian kerahasiaan dari identitas mereka ketika melaporkan ini. Kan seperti yang disampaikan Prof tadi, yang dilaporkan ini polisi, kita laporkan kepada polisi gitu. Bagaimana jaminan kerahasiaan daripada identitas dari pelapor ini sendiri? Yang sampai nanti takutnya masyarakat kalau kita laporkan nanti nih loh, mereka tahu, kita dikasih tahu kita yang bahaya, gitu kan? Jadi era sudah berubah saya kira, bahwa masyarakat sudah transparan kepada polisi. Masyarakat melapor, kita data, dan nanti kita tindak lanjuti. Masyarakat nggak perlu takut kalau memang bisa dipertanggungjawabkan. Ada jaminan ya? Ada jaminan, nggak mungkin anggota polisi itu melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Ini sudah banyak masyarakat melapor, nggak perlu takut, nggak mungkin polisi yang dilaporkan itu melakukan balas dendam, intimidasi, tidak mungkin, karena itu nanti akan melanggar etika lagi, akan kita sidang karena sidang ketiga kali bisa anggota polisi itu pecat di sana sesuai dengan penilaian pimpinan. Kalau sudah nggak layak lagi bisa. Artinya masyarakat nggak perlu takut, yang penting bisa dipertanggungjawabkan laporan itu. Seperti kalau dulu kan masih banyak surat kareng, laporan kaleng. Saat ini sudah nggak boleh lagi, semua laporan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, orangnya itu harus ada. Artinya kalau ada orang atau masyarakat yang melaporkan dan laporannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, apakah dia akan diproses juga? Enggak juga. Kan sebagai input. Input ada proses verifikasi yang dilakukan oleh Propam. Gitu. Kenapa enggak kita proses? Karena mereka melaporkan kepada institusi yang tepat, institusi yang benar, yang sudah diberikan wewenang oleh negara, yaitu polisi, menerima pengaduan masyarakat. Nggak bisa dong masyarakat melapor terus laporannya ternyata tidak benar, maksudnya tidak terbukti kan itu ya, terus diproses masyarakat yang lapor, nggak bisa, karena polisi tempat untuk melaporkan itu. Itu salah satu inovasinya membuat website. Apalagi Bang? Kami juga sudah membuat ruang pelayanan terpadu. Ruang pelayanan terpadu itu kita buat bulan Februari kemarin juga. Di sana ada Itwasda, ada Propam, ada Reskrim. Ada 3 satker di kepolisian, dalam satu ruangan menerima pengaduan, yang mana saat ini berapa waktu yang lalu memang pengaduan itu masing-masing. Ada yang lapornya langsung ke Reskrim terhadap penyimpangan penyidikan. Ada yang lapornya ke Wasda langsung ke pengawasan. Ada yang laporannya ke kami, ke Propam. Jadi data antara di Reskrim, di Itwasda sama Propam itu berbeda-beda. Padahal laporan itu sama sungguhnya, terjadi perbedaan data. Nanti akan melakukan kerancuan, tidak profesional Polri dalam hal ini. Data pengaduannya antara satu dengan yang lainnya nggak sama. Bagaimana mau ditindaklanjuti secara serius, tumpang tindih nanti. Reskrim menindaklanjuti, Propam menindaklanjuti, Itwasda menindaklanjuti. Kasusnya sama. Misalkan sampai mau melapornya, yang minta keterangan 3 satker, keterangan yang sama. Masyarakat akan trauma nanti di sana. Artinya itu fungsinya. Fungsinya di sana. Salah satunya biar terintegrasi penanganan harus satu pintu kan gitu.
masyarakat, oh ya ini yang menanganinya. Ini dalam proses sosialisasi juga. Masyarakat masih banyak yang belum tahu secara detail bagaimana prosesnya ini. Tapi kami sudah bangun inovasi itu, biar tersentralisasi, mudah masyarakat ini. Dan terintegrasi antara satker yang lain dan satker yang... Iya, satu pintu nanti. Ada 3 di sana. Reskrim, kemudian Irwasda, Propam. sama Propam. Iya, nanti administrasinya jadi satu semua. Oke. Nanti yang tidak lanjuti kalau berkaitan dengan Kriminal gitu. kriminal langsung nanti reskrim. Berkaitan dengan anggota polisi semuanya Propam seperti itu. Induknya nanti di datanya di Itwasda di sana. Iya. Kami juga ada membuat Propam siaga. Oke. Nah, jadi seperti himbauan daripada Bapak Kapolri, himbauan Kadif Propam Polri, anggota Polri dilarang ke tempat-tempat hiburan kecuali di luar tugasnya, kan seperti itu. Kita juga sudah nempel di sana. Hiburan malam atau hiburan apa? Ini kan banyak sekali hiburan kita, Bang. Hiburan malam. Hiburan malam. Klub gitu. Klub malam yang ada potensi di sana terjadinya suatu kerawanan. Oke. Kita sudah memberikan pamflet-pamflet di sana, Propam siaga. Hubungi Propam sekarang apabila melihat anggota Polri berada di tempat hiburan yang dimana Di luar tugas mereka. di luar tugas mereka. Tapi kalau yang tugas ada surat perintahnya, nggak ada masalah, yang tugas. Kayak Intel nanti kan. Reserse narkoba, ya reskrim itu bisa di sana. Tapi kalau ada surat tugasnya, jangan nanti sebagai penyimpangan pula. Alasan anggota reskrim berada di sana, ternyata dia happy-happy aja, tidak melaksanakan tugas. Bisa juga kita laporkan kepada kami. Dimana tujuannya untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi terhadap anggota Polri. Kita tahu kemarin kita semua dengar bagaimana kejadian yang ada di Jakarta. Anggota Polri melakukan penembakan terhadap pemilik kafe sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan, terjadi maut di sana dan kejadian-kejadian yang lain. Jadi tujuan daripada inovasi Propam siaga salah satunya seperti itu, minimalisir pelanggaran kepada anggota Polri sehingga masyarakat semakin trust di sana. Semua mengarahnya ke trust semua seperti itu. Begitu sudah trust bisa didapatkan kan pelayanan akan semakin bagus tentunya. Semua kan udah Kolaborasi dengan masyarakat juga akan semakin enak begitu. iya, benar. Dan untuk pengaduan semua itu bisa dilakukan lewat website yang tadi. Website dan lewat telepon langsung kita angkat. Telepon ada? Ada, teleponnya 0823 Oke, 0823 41 40 Oke. 8676. Oke. Nah. Itu telepon. Telepon. Jadi telepon langsung kita tidak lanjuti. Propam, Propos maupun Paminal akan datang ke lokasi tersebut. Berarti standby 24 jam. Standby 24 jam karena kita ada piket 24 on call di sana. Oke. Iya, pasti akan kita tindak lanjuti. WhatsApp juga ada WhatsApp. WhatsApp-nya ada ya itu. WhatsApp ada. Iya. Termasuk yang tadi jadi WhatsApp. Nomor telepon itu WhatsApp juga. Oke. Jadi mudah masyarakat mengakses. Wah, ada polisi nih di diskotik ini atau di karaoke ini. Langsung aja di WA di nomor itu. Iya. Kita akan tindak lanjuti, apalagi bisa ngirim fotonya. Nggak ada masalah. Kita akan pertanggungjawabkan. Artinya tidak mungkin anggota nanti akan melakukan. Ini akan kita lindungi informasi itu. Karena tujuan kami baik, tujuan kami ini untuk kebaikan bersama, baik untuk institusi Polri sendiri dan baik untuk masyarakat. Oke. Artinya enak begitu. Misalkan bagi masyarakat yang kemudian merasa agak kesulitan lewat website untuk melaporkan mungkin agak ribet, bisa lewat nomor telepon atau WhatsApp tadi gitu kan? Iya. Jadi semua layanan di ini. Apalagi Bang selain Propam siaga, kami juga membuat terobosan electric gate, flip barrier dan termo suhu badan, pengecekan suhu badan. Electric gate atau toll gate itu kita bangun di depan penjagaan masuk itu maupun penjagaan belakang. Pakai sistem komputerisasi, pakai digitalisasi sudah. Kita tahu bersama bahwa di Indonesia kejadian terorisme kan masih ada. Dan juga kita tahu juga di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Bima, kan salah satu daerah di mana itu banyak
ada Di teroris zona merah lah. zona merah. Apalagi kita tahun 2019 Desember kan juga pernah ada kejadian di penjagaan Polda NTB, orang yang gila masuk naik motor langsung terobos saja kan. Berangkat dari sana kami memiliki gagasan inovasi harus dibuat electric gate. Electric gate pintu ya kayak di mall itu tapi tersistem. Jadi seluruh anggota kepolisian di sana kendaraannya kita daftar, kita registrasi, semacam chip lah. chip untuk kendaraannya kita registrasi. Jadi kalau masuk itu terregistrasi, oh ini kendaraannya siapa yang masuk. Nanti kalau orang luar itu harus berhenti di penjagaan itu, harus melaporkan, naruh KTP-nya, identitas, baru dibukain secara manual sama anggota di sana, baru masuk. Keluarnya pun sama halnya demikian. Artinya orang keluar masuk di sana akan terregistrasi semua untuk pengamanan internal kami. Itu salah satunya. Dan untuk juga di ruang utama juga kita buat fleet barrier yang seperti ini. Jadi yang masuk ruang-ruangan khusus itu terdetek semuanya, terdetek untuk keamanan semuanya. Dan juga dilengkapi dengan suhu tubuh dikaitkan dengan situasi saat ini pandemi COVID-19 ini yang suhu tubuhnya lebih daripada 37, ya kita antisipasi tidak boleh masuk untuk nunggu di luar sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Saya ingin ke Prof dulu nih sebelum dilanjutkan nanti. Ini banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan, tetapi tentu inovasi ini seperti pengaduan ini kan akan bermuara, trust itu akan muncul ketika bagaimana kemudian teman-teman dari kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Nah kan ini yang perlu mungkin nanti saya ingin klarifikasi ke Bang Awan. Sejauh ini dari 20 kasus yang sudah masuk lewat online, bagaimana proses penyelesaiannya dan bagaimana outputnya lah, sehingga masyarakat tentu tidak sia-sia juga melaporkan begitu, Prof. Ya, saya kira betul itu bahwa bukan sekedar mengadu, tapi memang masyarakat juga bisa membuktikan kalau itu adalah perbuatan yang salah. Maka kemudian ada sanksi yang diberikan. Artinya ada suatu proses-proses yang memang harus dilakukan oleh polisi sehingga sampai pada pemberian sanksi, apakah itu disiplin atau sanksi etika, ya? Dan itu harus dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam kaitan itu nanti mestinya ada juga nanti mekanisme pelaporan oleh polisi tentang berapa kasus yang dilaporkan, kemudian berapa yang memang itu laporan yang tidak bisa dibuktikan begitu. Berarti harus transparan di sana juga prosesnya. Ya, kemudian ada laporan juga sistemnya apa media massa seperti ini, itu kan setiap bulan misalnya kami menerima pengaduan bulan ini 1000, ternyata 800 diantaranya itu sudah kami tidak lanjuti, 500 dalam bentuk ini, 200 misalnya seperti itu. 200 sudah bisa kita selesaikan. Kemudian ada sekitar 20% tidak bisa ditindaklanjuti karena itu bukan termasuk dalam ranah atau tidak cukup bukti gitu kan. Nah itu harus ada itu sehingga ada trust dari masyarakat, bukan sekedar kita mengadu, tapi memang ada tindakan yang dilakukan. Walaupun dalam bentuk angka-angka seperti itu, tapi masyarakat paham bahwa memang ada tindak lanjut dari laporan-laporan kita gitu. Dan itu bisa diakses juga lewat online. Seharusnya jadi ada laporan gitu loh, di samping media massa seperti misalnya kan ada publikasi istilahnya kan, asas keterbukaan itu kan. Karena ini kan polisi kan mengharapkan partisipasi masyarakat sebenarnya dalam rangka memperbaiki citra, dalam rangka memperbaiki pelayanan, lalu masyarakat itu diminta partisipasinya untuk melaporkan, mengikut mengawasi perilaku polisi kan gitu ya. Nah itu sehingga masyarakat juga perlu diberitahu juga bahwa memang ada sudah dilakukan tindakan-tindakan. Dan satu hal barangkali juga perlu kita ingat bahwa masyarakat juga jujur ya dalam melaporkan, jangan ada unsur untuk menjatuhkan seseorang, kejelekan, juga jelek-jelek misalnya gitu kan. Jangan ada unsur tendensius lah. Jangan tendensius, memang itu ada fakta gitu kan. Makanya kalau melaporkan paling tidak ada bukti yang harus kita sampaikan gitu kan. Tapi tidak berarti bahwa harus mutlak begitu, karena kadang-kadang informasi itu masyarakat tidak bisa menunjukkan langsung buktinya kan. Tapi itu harus ditangkap oleh polisi bahwa
mungkin memang ini ada kecenderungan situ sebagai bahan Informasi awal gitu kan. Pintu masuk lah. Ya, apapun laporan masyarakat itu meskipun tidak ada buktinya, misalnya itu juga harus menjadi laporan, jadi perhatian polisi juga gitu. Tapi kalau mau tegas misalnya kan, buatlah ada bukti supaya jangan sampai dianggap sebagai laporan palsu misalnya gitu kan. Nah kemudian, nah ini mungkin juga perlu diungkapkan kepada masyarakat bentuk apa sih yang harus bisa menjadi bahan laporan kan. Karena kalau kita lihat itu polisi itu bisa berbuat kelalaian, ada kelalaian atau ketidakhadiran di dalam satu, mestinya harus ada dia di situ gitu kan. Atau mungkin pelanggaran terhadap norma-norma susila, norma-norma hukum. Artinya jenis pelanggaran apa saja yang bisa dilaporkan ini gitu. Ya itu sehingga kan partisipasi masyarakat ini jadi maksimal. Oke. Ya, misalnya kan ada acara sorong-serah dulu, masyarakat tahu kalau penyongkolan harus ada polisi yang mengatur, tapi ini tidak ada polisi kan ini kan. Misalnya itu artinya ada ketidakhadiran polisi. Apakah hal ini juga menjadi kewenangan masyarakat untuk menyampaikan melaporkan gitu kan? Ya, atau misalnya dia temukan ada polisi yang mabuk-mabukan bersama-sama pemuda misalnya kan, nah itu masalah, itu kan melanggar melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial di dalam masyarakat itu jadinya kan. Nah hal-hal seperti itu perlu dijelaskan juga, karena saya melihat ini adalah bentuk keinginan polisi untuk meminta partisipasi masyarakat untuk mengawasi polisi, karena polisi kita bersama gitu kan. Apalagi masyarakat melihat itu polisi itu dia tidak kenal arti pelayanan, pengayoman, penegakan hukum. Masyarakat tidak melihat seperti itu, tapi polisi melihat bahwa masyarakat melihat bahwa polisi itu adalah pengawal bangsa, kemudian dia adalah pelindung masyarakat, pelindung masyarakat. Nah, pada akhirnya saya harus meminta perlindungan sehingga betul kalau orientasi polisi sekarang meminta partisipasi masyarakat semaksimal dalam mengawasi institusi, mengawasi kota, agak jempol kita gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan, Prof. Misalnya kami akan kembali sejenak pada orang berikut ini. Baik, saya ingin ke Bang Awan nih. Ya. Seperti tawaran dari Prof tadi, kan perlu ada transparansi. Selain masyarakat kemudian bisa melaporkan apa yang mereka temukan di lapangan kaitan dengan indisipliner daripada kepolisian ataupun persoalan-persoalan yang dilaporkan melalui baik itu website ataupun kemudian di WhatsApp atau melalui telepon, itu penting kan adanya transparansi bagaimana kemudian polisi menindaklanjuti laporan ini sampai dengan nanti ujung dari kasus ini seperti apa gitu. Itu dibangun tidak di proses ini, atau jangan-jangan ini hanya untuk laporan terus nanti terserah polisi mau bagaimana melaksanakan atau menindaklanjutinya. Jadi dapat saya sampaikan bahwa terkait dengan laporan pengaduan maupun laporan polisi oleh masyarakat kepada polisi itu kita lanjuti secara transparan dan secara akuntabilitas. Artinya semua yang kita lakukan ini transparan. Masyarakat yang mengadu itu bisa langsung memonitor bagaimana progres kasus yang dilaporkan. Dan juga anggota Polri yang menangani kasusnya itu memberikan secara proaktif perkembangan kepada masyarakat. Tetap mengupdate gitu. Tetap mengupdate. Dalam bentuk apa dokumennya? Dalam bentuk SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan atau penyidikan perkara. Nah, itu kita berikan entah perkaranya berlanjut atau dihentikan karena tidak cukup bukti gitu. Ya. Bukti. Baik itu perkara yang ditangani oleh teman-teman dari Reskrim, dari lalu lintas yang mengemban pelayanan penyidikan, dan juga di Propam itu sendiri. Orang yang mengadu terkait dengan disiplin anggota, kode etik anggota, kita berikan juga perkembangan prosesnya kepada masyarakat yang mengadu. Dan ini sebagai wujud akuntabilitas kita. Kita sebagai anggota Polri harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilaporkan. Jadi kita betul-betul menginginkan masyarakat itu semakin hari semakin cinta kepada polisi dengan kita semakin terbuka. Dan juga tadi disampaikan oleh Prof untuk diberitahukan kepada masyarakat progresnya. Memang kita ada aturan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu di breakdown di lingkungan Polri, ada informasi yang dikecualikan.
Kalau secara detail informasi dalam isi substansinya kan mungkin tidak, itu informasi yang dikecualikan. Namun kalau secara kuantitas perkara itu ini sebagai masukan kepada kami. Nanti kami harus lebih transparan lagi. Ini bahwa di Nusa Tenggara Barat itu ada berapa kasus, jumlahnya yang diselesaikan berapa. Nah, ini sebagai masukan bahwa ini lebih transparan, masyarakat lebih tahu kondisi lingkungannya. Artinya dan begitu kan partisipasi masyarakat juga akan semakin meningkat. Karena mereka percaya laporan kita ditindaklanjuti dengan baik oleh polisian gitu. Iya, betul. Nah, mungkin yang perlu dijelaskan lagi seperti permintaan Prof itu, dan ini mungkin biar masyarakat juga semua tahu jenis pelanggaran apa saja yang bisa dilaporkan atau yang tidak bisa dilaporkan di aduan ini, Bang. Terkait dengan tugas Propam, terkait dengan laporan-laporan semua yang terkait dengan anggota Polri dalam melaksanakan tugas pelayanan, satu. Yang kedua terkait dengan perilaku, sikap, itu bisa dilaporkan kepada Propam. Pelayanan kecuali pelayanannya misalkan ada pembuatan SIM di sana, terus ada pelayanan di reskrim itu. Saya dipanggil hari Senin jam 9 pagi. Kok saya sampai jam 12 siang belum diperiksa, Pak? Kan itu kecewa masyarakat. Itu bisa mengadu pada kami. Masyarakat diundang jam 9 atau jam 10 sampai jam 11 dibiarin sama ini tanpa konfirmasi, tanpa konfirmasi, nggak ada pemberitahuan dan sebagainya, tidak ada terjadi komunikasi. Bisa ngelaporin kepada kami. Berarti kan penyalahgunaan ini wewenang di sana. Nggak komitmen anggota polisi, itu bisa dilaporkan kepada kami karena ada disiplinnya kan itu. Etikanya juga masuk di sana. Sampai hal-hal sedetail itu kita akan sikapi di sana. Oke. Artinya kalau begitu, bagaimana juga teman-teman dari kepolisian sendiri, Bang, untuk setelah adanya ini sedikit saja, nanti saya lebih banyak mungkin ke Prof ini. Setelah adanya laporan secara online, kemudian layanan masyarakat, layanan kepolisian terhadap masyarakat lebih membaik seperti ini, apakah itu juga berefek kepada tingkat kedisiplinan kepolisian yang semakin tinggi atau seperti apa? Ini kita bicara dari dalam kepolisian sendiri. Betul, memang sekarang tuntutan zaman seperti itu. Kita kalau nggak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, kita akan tersingkir. Mau tidak mau, kita harus transparan sekarang. Mau tidak mau, apa yang kita lakukan kita harus ada pertanggungjawabannya dan masyarakat bisa memonitor. Secara nggak langsung kita akan dituntut seperti itu. Disiplin harus, etikanya semua harus, apalagi sekarang zaman medsos ini, salah ngomong sedikit nggak karu-karuan. ITE. Kita ngobrol yang nggak bener, ada yang ngerekam, di-upload di Facebook, sudah menjadi permasalahan. Undang-undang ITE. Secara tidak langsung perkembangan digitalisasi era 4.0 ini membawa kebaikan kepada lingkungan Polri, disiplin secara otomatis di situ. Saya ingin ke Prof, kalau kita lihat adanya inovasi-inovasi seperti ini yang dilakukan misalkan oleh di Propam Polda NTB begitu, membangun satu transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat, tentu yang diinginkan seperti katanya Prof tadi, partisipasi masyarakat. Tetapi di dalam internal kepolisian sendiri bagaimana Prof melihat efeknya dari inovasi-inovasi seperti ini? Ya, tadi sudah diungkapkan oleh beliau bahwa ini suatu keharusan karena tuntutan zaman. Oleh karena itu saya kira semua anggota polisi juga siap untuk melaksanakan inovasi seperti ini ya. Dan saya mengira bahwa dengan adanya ini polisi akan lebih berhati-hati pasti itu kan, akan lebih disiplin dengan adanya tidak berani sewenang-wenang lagi, dan itu yang menjadi harapan masyarakat tentunya itu. Karena dia ada masyarakat yang melihat dan itu berhak untuk menyampaikan. Jadi ini tidak ada kata yang paling tepat lagi untuk kita katakan salut kepada kepolisian dengan adanya inovasi seperti ini itu kan. Masyarakat jadi senang kalau seperti ini gitu ya. Jadi ada keberanian masyarakat juga nanti dan ada partisipasi yang lebih luas di dalam menciptakan keamanan, ketertiban, sekaligus memperbaiki
kepolisian sendiri gitu ya. Iya, jadi kita salut sama kepolisian dalam hal ini. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Bang Awan atas waktunya pada malam hari ini. Kita diskusi banyak hal dan semoga ini juga menjadi pencerahan bagi masyarakat sehingga ke depan kita berharap masyarakat bisa mengawasi secara langsung bagaimana tingkah laku daripada kepolisian, baik itu disipliner atau yang lain sebagainya, dan polisi juga bisa memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan presisi ya, sesuai presisi. Bisa kami akan kembali minggu depan di acara yang sama di Speak Up Podcast dengan tema-tema yang berbeda. Untuk malam ini kita sudahi. Ini dua narasumber, kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita tentu berharap masyarakat ke depan lebih proaktif untuk bisa melibatkan diri dalam upaya menciptakan kinerja aparat kepolisian yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.